Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di era pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga imun kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1, uji viabilitas biji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Danendra Onesimus dengan nomor NIM 19442961 PT 08093 dengan kelompok 28 dan asisten pendamping Latifah Runingtyas. Pendahuluan, viabilitas biji. Viabilitas biji yaitu kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Ridho et al. 2017 menyatakan bahwa viabilitas benih adalah daya hidup benih yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme dengan gejala pertumbuhan. Selain itu, daya kecambah juga merupakan tolak ukur parameter viabilitas potensial benih. Kemudian ada perhitungan viabilitas benih. Nurhayani dan Wulandari 2019 menyatakan bahwa persentase perkecambahan merupakan peubah yang menunjukkan jumlah kecambah normal dari pengujian benih pada kondisi lingkungan tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Nilai persentase perkecambahan ditentukan dengan rumus bagi berikut, yaitu viabilitas sama dengan jumlah benih yang tumbuh dibagi jumlah benih yang ditanam dikalikan 100%. Tujuan dari mini project. Tujuan dilakukannya mini project acara viabilitas biji yaitu untuk mengetahui kemampuan perkecambahan suatu biji, serta untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan perkecambahan dari suatu kelompok benih pada suatu kondisi tertentu. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada acara mini project pertama ini yaitu gelas plastik bekas, kapas, gunting atau cutter, penggaris atau pita ukur, kamera, panci, dan kompor. Serta bahan yang digunakannya itu tanaman pakan berupa kacang tanah dan air. Metode. Yang pertama yaitu kontrol. Siapkan biji kacang tanah yang akan dilakukan perkecambahan, kemudian pilih 5 biji yang terbaik. Masukkan kapas ke dalam gelas plastik secara merata, lalu basahi kapas dengan air. Letakkan biji di atas kapas yang telah dibasahi, kemudian pertumbuhan tanaman diamati selama 2 minggu. Kemudian, perlakuan direndam air biasa selama 12 jam. Siapkan biji kacang tanah yang akan dilakukan perkecambahan, kemudian rendam beberapa biji kacang tanah dalam air biasa selama 12 jam. Pilih 5 biji kacang tanah yang tenggelam, kemudian masukkan kapas ke dalam gelas plastik secara merata, lalu basahi kapas dengan air. Kemudian letakkan biji di atas kapas yang telah dibasahi, dan pertumbuhan tanaman diamati selama 2 minggu. Kemudian perlakuan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Siapkan biji kacang tanah yang akan dilakukan perkecambahan. Rebus air dengan panci hingga mendidih menggunakan kompor, kemudian masukkan beberapa biji kacang tanah, yaitu biji dimasukkan ke dalam air mendidih setelah kompor dimatikan. Dan rendam biji selama 12 jam. Pilih 5 biji kacang tanah yang tenggelam. Masukkan kapas ke dalam gelas plastik secara merata, lalu basahi kapas dengan air, kemudian letakkan biji di atas kapas yang telah dibasahi, kemudian pertumbuhan tanaman diamati selama 2 minggu. Kegiatan praktikum. Persiapan media. Siapkan 3 botol atau gelas plastik air mineral bekas, kemudian dipotong bagian atasnya, kira-kira bagian bawahnya dapat digunakan sebagai wadah germinasi. Masukkan kapas ke dalam wadah sebagai media germinasi, gunakan satu jenis tanaman pakan dan ambil masing-masing 5 biji untuk 3 perlakuan. Kemudian dilakukan sakrifikasi dengan direndam air biasa selama 12 jam, direndam air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, dan sebagai kontrol atau tanpa perlakuan. Basahi media dengan air secukupnya hingga keadaannya lembab. Kemudian masuk ke germinasi biji kontrol. Germinasi pada biji kontrol tidak dilakukan perlakuan apapun, melainkan biji langsung ditanam pada media tanam yang telah disiapkan. Hidayat dan Wirdiati 2019 menyatakan bahwa germinasi biji memiliki beberapa perlakuan, salah satunya kontrol atau tanpa perlakuan. Germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Biji kacang tanah diberi perlakuan yaitu dengan direndam pada air biasa selama 12 jam, kemudian biji yang dipilih adalah biji yang tenggelam.
Pilih 5 biji kemudian ditanam pada media yang telah disiapkan. Ridho et al. 2017 menyatakan bahwa salah satu perlakuan biji sebelum germinasi yaitu dengan direndam dalam air, benih yang tenggelam secara fisik dianggap bernas yang kemudian digunakan untuk percobaan. Kemudian ada germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Yaitu, siapkan panci, kemudian isi panci dengan air. Rebus air hingga mendidih di atas kompor. Siapkan biji kacang tanah. Setelah air mendidih, matikan kompor dan masukkan beberapa kacang tanah ke dalam air mendidih. Rendam biji selama 12 jam. Pilih biji yang tenggelam, kemudian ambil 5 biji, kemudian ditanam pada media yang telah disiapkan. Rumah Horbo et al. 2020 menyatakan bahwa air panas dapat mematahkan dormansi fisik pada Leguminosae melalui tegangan yang menyebabkan pecahnya lapisan makroskleroid atau merupakan tutup stroviolar. Kemudian masuk pada peletakan dan penyiraman biji. Biji yang sudah disiapkan sebelumnya atau sudah diberi perlakuan, ditempatkan pada media tanam yang sudah disiapkan sesuai perlakuan dan ditempatkan pada tempat yang terang. Lakukan penyiraman dengan air secukupnya sampai lembab. Sari et al. 2016 menyatakan bahwa penyiraman merupakan faktor esensial bagi tanaman. Kemudian ada pengukuran dan pencatatan. Pengukuran pertumbuhan tanaman dilakukan setiap 7 hari sekali atau setiap minggu menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya seperti pita ukur yang diukur dari pangkal bawah tanaman hingga ujung tertinggi dari tanaman. Pencatatan dilakukan setiap pengukuran tanaman yang berupa tinggi tanaman dan jumlah kecambah yang tumbuh atau hidup. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil tabel 1 berupa viabilitas biji Arachis hypogea atau kacang tanah. Pada tabel tersebut yaitu terdapat data berupa jumlah biji yang tumbuh dan jumlah biji yang mati. Pada perlakuan kontrol terdapat jumlah biji yang tumbuh yaitu 5 dengan persentase viabilitas berupa 100%, jumlah biji yang direndam air biasa yang tumbuh berjumlah 5, dan persentase viabilitas 100%, serta air suhu awal 100 derajat Celcius, biji yang hidup sejumlah 5, dengan persentase viabilitas 100%. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu jumlah biji yang tumbuh pada perlakuan kontrol sebanyak 5 biji, jumlah biji yang tumbuh pada perlakuan direndam air biasa sebanyak 5 biji, jumlah biji yang tumbuh pada perlakuan dengan direndam air bersuhu awal 100 derajat Celcius sebanyak 5 biji. Pemberian beberapa perlakuan terhadap benih dimaksudkan untuk memantahkan dormansi biji dan mempermudah biji dalam proses perkecambahan. Pemecahan dormansi dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan pada biji berupa kontrol atau tanpa perlakuan, direndam dengan air biasa, dan direndam dengan air panas dengan suhu awal 100 derajat Celcius. Indikator yang diamati dari penanaman biji dengan perbedaan perlakuan ini yaitu banyaknya jumlah biji yang tumbuh, banyaknya jumlah biji yang mati, dan persentase viabilitas biji yang tumbuh. Pertumbuhan biji dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan, suhu, genetik biji atau kualitas biji, unsur hara, kelembapan udara dan media tanam, atau kadar air dalam media tanam. Kemudian ada hasil dari tabel 2 berupa pertumbuhan tanaman Arachis hypogea atau kacang tanah. Terdapat 3 perlakuan dengan rata-rata tinggi tanaman pada perhitungan pada minggu pertama dan minggu kedua, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu biji yang ditanam dengan perlakuan yang berbeda seluruhnya tumbuh dengan memiliki perbedaan pada tinggi tanamannya. Hasil tinggi tanaman yang didapatkan dari berbagai perlakuan yaitu pada perlakuan kontrol atau tanpa perlakuan memiliki tinggi rata-rata 6,54 cm pada minggu pertama dan 28,96 cm pada minggu kedua. Pada perlakuan direndam air biasa memiliki tinggi rata-rata 8,18 cm pada minggu pertama dan 28,2 cm pada minggu kedua. Serta pada perlakuan direndam air panas dengan suhu awal 100 derajat Celcius memiliki tinggi rata-rata 2,04 cm pada minggu pertama dan 8,92 cm pada minggu kedua. Perbedaan tinggi tanaman dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan, daya serap air oleh biji,
genetik biji, suhu dan kelembapan lingkungan, kelembapan dan kadar air pada media tanam, serta intensitas cahaya. Perlakuan perendaman benih hanya mempengaruhi kecepatan perkecambahan kacang tanah, sehingga hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dengan biji kacang tanah yang diberi perlakuan kontrol atau tanpa perlakuan. Perendaman bertujuan untuk mematahkan dormansi pada biji, sehingga biji yang diberi perlakuan kontrol atau tanpa perlakuan memiliki kecepatan perkecambahan yang lebih lama. Perlakuan perendaman dengan air panas akan memperlambat umur kecambah kacang tanah hingga 3 hari. Kemudian masuk pada kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji yaitu kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai, sedangkan perhitungan viabilitas biji adalah kemampuan biji untuk mengadakan perkecambahan dalam jangka waktu tertentu dibandingkan jumlah biji yang ditanam dinyatakan dalam persen. Metode yang dilakukan pada mini project acara viabilitas biji yaitu biji diberi 3 perlakuan, diantaranya kontrol atau tanpa perlakuan, direndam air biasa selama 12 jam, dan direndam air panas dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Biji kacang tanah yang diberi perlakuan kontrol atau tanpa perlakuan memiliki persentase tumbuh sebanyak 100% dengan tinggi rata-rata 6,54 cm pada minggu pertama dan 28,96 cm pada minggu kedua. Biji kacang tanah yang diberi perlakuan perendaman dengan air biasa memiliki persentase sebanyak 100% dengan tinggi rata-rata 8,18 cm pada minggu pertama dan 28,2 cm pada minggu kedua. Serta biji kacang tanah yang diberi perlakuan perendaman dengan air panas suhu awal 100 derajat Celcius memiliki persentase tumbuh sebanyak 100% dengan tinggi rata-rata 2,04 cm pada minggu pertama dan 8,92 cm pada minggu kedua. Berikut adalah daftar pustaka atau literatur yang saya gunakan pada acara mini project pertama ini. Kemudian ada lampiran berupa perhitungan viabilitas dengan rumus viabilitas sama dengan jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikalikan 100%. Hasil yang didapatkan dari perhitungan tersebut yaitu berupa pada perlakuan kontrol mendapatkan persentase sebanyak 100%, direndam air biasa selama 12 jam mendapatkan persentase 100%, dan direndam air panas dengan suhu awal 100 derajat Celcius mendapatkan persentase sebanyak 100%. Berikut adalah penayangan footage video kegiatan mini project. Selamat menyaksikan. Sekian presentasi dari saya. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.